Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Dewantara dengan NIM 1208021212265 dari kelas 3A Agroteknologi. Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan apa itu unsur hara. Apa itu unsur hara esensial? Unsur hara esensial adalah unsur-unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara esensial terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Unsur hara makro. Ciri-ciri dari unsur hara makro: yang pertama, diperlukan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, kekurangan unsur hara makro menimbulkan gejala defisiensi yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Dan yang ketiga, kelebihan unsur hara makro tidak dapat atau jarang menimbulkan pengaruh. Jenis-jenis unsur hara makro. Yang pertama ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan juga magnesium. Unsur hara mikro. Ciri-ciri dari unsur hara mikro: yang pertama, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kedua, kekurangan biasanya dapat digantikan oleh unsur-unsur mikro lainnya. Dan yang ketiga, kelebihan dapat menjadi racun. Jenis-jenis unsur hara mikro yaitu adalah besi, boron, mangan, tembaga, seng, molibdenum, dan juga klor. Pengukuran konsentrasi unsur hara dalam jaringan tumbuhan. Yang pertama, kandungan unsur hara dalam tumbuhan dihitung berdasarkan total beratnya per satuan berat bahan kering tumbuhan, disajikan dengan satuan ppm atau persen. Fungsi unsur hara esensial bagi tumbuhan. Yang pertama, karbon sebagai unsur yang diubah menjadi senyawa organik. Yang kedua, hidrogen sebagai pelarut senyawa organik, gula, pengangkut hara tumbuhan, reaksi biokimia, dan hidrasi sel. Yang ketiga ada oksigen untuk proses metabolisme. Yang keempat ada nitrogen, ON, untuk menyusun klorofil dan daun. Yang kelima ada fosfor untuk meningkatkan pertumbuhan generatif. Yang keenam ada kalium sebagai aktivator berbagai enzim yang esensial. Yang ketujuh ada sulfur untuk pembentukan bintil akar pada kacang-kacangan. Yang kedelapan ada kalsium, memperkuat sel dan jaringan tumbuhan. Yang kesembilan ada magnesium sebagai penyusun klorofil. Yang ke-10 ada besi sebagai pembawa elektron pada fase terang fotosintesis atau proses metabolisme dan respirasi. Yang ke-11 ada boron, mengangkut karbohidrat ke dalam tumbuhan tanaman dan mengisap unsur kalsium. Yang ke-12 ada mangan sebagai aktivator dari berbagai enzim. Dan yang ke-13 ada tembaga. Tembaga terdapat pada berbagai enzim atau protein yang terlibat dalam reaksi oksidasi. Yang ke-14 ada seng sebagai pembentukan klorofil. 15 ada molibdenum untuk mengikat N oleh mikroba pada leguminosa sebagai katalisator dan mereduksi N. Yang ke-16 ada klor, yaitu untuk menstimulasi pembentukan molekul air pada fase terang fotosintesis. Gejala kekurangan unsur hara pada tumbuhan. Yang pertama, gejala kekurangan unsur hara ini dapat berupa pertumbuhan akar, batang atau daun yang terhambat atau kerdil, dan klorosis pada berbagai organ tanaman. Yang kedua, untuk unsur-unsur yang mudah ditranslokasikan, gejala kekurangannya pertama akan terlihat pada daun-daun tua. Dan untuk yang sulit ditranslokasikan, gejala kekurangan mula-mula tampak pada daun-daun muda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.